Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel saya, Vivit Vitanadia. Hari ini kita akan belajar tentang tutorial membuat surat lamaran pekerjaan. Materi ini dikhususkan untuk kelas 12 mata pelajaran Bahasa Indonesia wajib. Nah, sebelum ke pembelajaran, agar video ini lebih bermanfaat lagi, jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian ya. Nah, sebelumnya, saya akan mengingatkan kepada kalian tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, karena di dalamnya sangat berguna sekali untuk kalian supaya bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Ingat, surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat resmi, oleh karena itu harus menggunakan bahasa baku. Kemudian, menggunakan kata ganti tunggal saya, menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan, berarti contohnya seperti beliau ya. Selanjutnya, menggunakan kalimat bertujuan, menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar, menggunakan kalimat pemerinci ketika berkaitan dengan identitas diri, menggunakan kalimat persuasif supaya pihak atau HRD atau pimpinan yang membaca CV kalian bisa tertarik untuk menerima kalian sebagai pegawainya ya. Selanjutnya, menggunakan bahasa sopan. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif dan ejaan yang benar. Nah, hal-hal ini harus diperhatikan supaya isi atau tulisan pembuatan surat lamaran pekerjaan kalian bisa lebih sempurna dan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, saya akan mengingatkan tentang komponen sistematika surat lamaran pekerjaan. Hal ini juga wajib kalian ketahui, karena di dalamnya akan memberikan kalian sebuah tahapan-tahapan tentang pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, harus ada tempat dan tanggal pembuatan surat, biasanya terletak di pojok kanan atas. Kemudian ada lampiran dan hal. Selanjutnya ada alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Nah, berikut ini saya akan menunjukkan kepada kalian tentang cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk membuat surat lamaran pekerjaan ada dua format ya. Yang pertama, formatnya lurus seperti contoh yang telah saya buat. Nah, contoh yang kedua, menggunakan format yang menjorok ke dalam. Jadi yang di sininya ini, yang di sini menjorok ke dalam nih. Nah, berikutnya ke bawahnya juga, kalau ada paragraf baru menjorok ke dalam. Nah, itu formatnya seperti itu. Tapi yang saya buat di sini contohnya menggunakan format yang lurus ya. Oke, kita bahas satu-satu, dimulai dari tanggal dan tempat pembuatan surat. Nah, di sini ada di pojok kanan atas ya. Tangerang tempat, karena ini merupakan geografis atau tempat, maka menggunakan huruf kapital di awal. 4 Agustus 2020 tidak disingkat, harus menggunakan huruf kapital di awal ya. Tidak menggunakan titik di belakang, ini sudah betul, penulisannya seperti ini. Kemudian ada lampiran dan hal. Nah, lampiran ini, kalau misalnya kalian membuatnya 2 lembar, berarti lampiran cuma 1, karena yang di belakang hanya 1. Kalau lampirannya itu ada 3, berarti ada 2 berkas lampirannya. Tapi kalau misalnya 1, nah kalau 1 berarti di strip ya, atau tidak ada gitu. Nah, kemudian ada hal. Hal di sini boleh ditulis hal, boleh juga ditulis perihal. Yang salah itu kalau misal kalian menulis seperti ini, hal atau perihal. Nah, ini salah. Jadi dua-duanya betul, tapi penggunaannya tidak boleh bersamaan ya, tidak boleh bersamaan. Jadi kalau mau hal ya
pakai hal, kalau kalian mau tulisnya perihal ya perihal. Nah, di sini contohnya halnya lamaran pekerjaan. Jelas ya? Nah, setelah itu ada alamat surat. Alamat surat di awal di sini tidak boleh menggunakan kepada. Jadi tidak menggunakan kepada ya, karena sudah merujuk, tidak boleh menggunakan kepada. Langsung yang terhormat, titik, YTH di sini titik ya. Nah, di sini saya contohnya langsung menggunakan jabatan. Nah, kalau menggunakan jabatan tidak boleh menggunakan kata sapaan. Contohnya kata sapaan Bapak atau Ibu, jadi langsung saja misalnya jabatannya sebagai Direktur Personalia PT Jaya Mandiri. Kalau misalnya ingin menggunakan kata sapaan, nah berarti kalau misalnya kalian ingin menggunakan kata sapaan, harus tahu dulu nama pemimpin itu atau nama orang yang kalian tuju. Contohnya, Ibu Vivit, yang terhormat Ibu Vivit Firanadia, kayak gitu. Baru di bawahnya boleh Direktur Personalia PT Jaya Mandiri, misalnya ya. Tapi kalau tidak menggunakan nama, langsung saja tidak menggunakan kata sapaan ya. Nah, di bawahnya di sana ada Jalan Kencana Wungu 10 Jakarta. Nah, ingat jalan itu tidak boleh disingkat ya, tidak boleh disingkat. Jadi langsung saja seperti ini. Dan penulisan alamat surat pun tidak boleh lebih dari 3 baris. Nah, di sini saya menggunakan 2 baris, itu sudah betul. Kalau lebih dari 3 baris tidak boleh ya. Usahakan 3 baris ya. Nah, berikutnya ada salam pembuka. Salam pembuka biasanya menggunakan dengan hormat. Nah, di sini dengan hormat, D-nya menggunakan kapital karena di awal ya. Dan di sininya koma, dengan hormat koma. Nah, penulisannya seperti itu. Kemudian ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini saya ambil contohnya, kalian mengetahui lowongan pekerjaan tersebut dari iklan ya, berdasarkan iklan. Jadi tulisannya seperti ini contohnya dari saya ya. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di Kompas. Nah, ini surat kabar yang kalian ketahui atau yang kalian baca itu adalah Kompas ya. 20 Juli 2020. Perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Ini kalau misalnya yang dibutuhkannya bagian apa ya. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi karyawan di bagian produksi. Nah, ini contoh dari penggunaan atau penulisan alinea pembuka. Selanjutnya ada isi. Isi di sana ada 3 bagian. Yang pertama ada identitas atau perincian. Nah, perincian ini ditulis menggunakan huruf kecil atau tidak kapital ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini huruf N-nya kecil, T-nya kecil, A-nya kecil. Nah, tulisan seperti itu. Berikut ini data pribadi saya. Nah, ini kecil ya, kecuali yang di sininya nih. Tuh. Baru kapital setiap awal ya. Namanya kapital di setiap katanya. Nah, ini menggunakan koma berarti dia adalah spasi. Ya, ini gelar, menandakan spasi gelar ya di sini. Kemudian di sini Tangerang karena tempat menggunakan kapital, di bulan Oktober menggunakan kapital. Alamatnya jangan disingkat. Jadi di sini menggunakan huruf kapital semua karena tempat ya. Di sana. Nah, ini sudah betul penulisannya. Jadi ingat kalau identitas atau pemerincian itu tidak menggunakan kapital yang awal sini. Yang menggunakan kapital yang di sini. Dan tidak disingkat ya, tidak disingkat dan menggunakan huruf kapital di setiap awalnya, awal katanya ya. Nah, berikutnya masih bagian isi ada maksud dan tujuan. Nah, di sini contohnya kalimat dari saya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kiranya saya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan karena saya sangat berpengalaman di bidang tersebut. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, bersama surat ini saya lampirkan. Nah, ini sebelum di sini ya, ini satu kalimat ini. Di sana merupakan sebuah maksud dan tujuan kalian. Di sana ada persuasif juga ya, supaya kalian diterima oleh pihak HRD atau pimpinan yang membaca CV kalian. Nah, ini sangat sesuai di sana, dan biasanya yang berikutnya ada menyatakan lampiran. Nah, lampiran ini sesuai kebutuhan atau sesuai dengan
yang dipersyaratkan oleh suatu instansi tersebut. Jadi beda-beda ya, setiap instansi itu tidak mungkin sama. Nah, di sini contohnya dari saya ada riwayat hidup, surat keterangan pengalaman kerja, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, surat keterangan berkelakuan baik, dan yang terakhir foto 4x6. Nah, penulisannya juga seperti ini, bisa diperhatikan. Di sini menggunakan huruf kecil, ya, tidak kapital, dan di terakhirnya itu ada titik koma, kecuali yang ini ya, terakhir tuh titik. Ya, seperti ini sudah betul. Dan yang terakhir, maaf, ini bukan terakhir juga ya. Maksud saya ini ada alinea penutup. Di bagian alinea penutup ingat tidak boleh boros ya, karena ini merupakan surat resmi, oleh karena itu harus sesuai dengan ejaan, harus kalimatnya efektif ya. Ini contohnya, demikian surat permohonan ini, saya harap Bapak atau Ibu dapat berkenan menerima saya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini sudah sangat betul, sudah sesuai karena tidak ada pemborosan kata, sesuai dengan kalimat efektif juga ya. Tidak boleh bertele-tele. Ini contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada salam penutup. Salam penutup biasanya menggunakan hormat saya. Di sini perhatikan ada hormat saya. Hurufnya kapital ya, jangan lupa karena ini di awal. Ini juga tadi kapital ya. Nah, hormat saya koma. Jangan lupa menggunakan koma. Nah, ini merupakan salam penutup. Terakhir ada nama terang nih, tanda tangan di sini kalian tanda tangan ya. Ini tidak saya tanda tangan. Tanda tangan, kemudian ada nama terang kalian. Nah, contohnya di sini nama saya Vivit Vita Nadia SPD. Menggunakan huruf kapital di setiap katanya. Seperti itu. Nah, ini contoh sederhana sekali ya, ini gampang sekali. Yang penting kalian ingat unsur kebahasaannya dan sistematikanya apa saja yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Kalau kalian sudah mengetahui itu, insya Allah membuat surat lamaran pekerjaan itu gampang sekali ya. Dan di sini juga saya ingatkan, ini tidak hanya berdasarkan iklan lowongan. Yang di video saya sebelumnya bisa juga inisiatif sendiri atau boleh dari informasi teman, seperti itu. Jadi beda-beda kebutuhannya. Nah, bahasanya pun juga dibedakan sesuai dengan informasi yang kalian dapat, seperti itu. Saya kira cukup videonya, tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar, sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik, sesuai dengan ejaan, sesuai dengan kalimat efektif. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa video ini kalian like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.